محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين جميع عباد الله الصالحين وآل كل منهم وصحابته أجمعين ثم إلى رسل هذه الله عيسى بن عباد الله وصولهم وقروعهم مما يستر عظم الفقه والقدر محمد بن علي وعلي ورسولنا وقروعهم إلى كلام ثاني ثم إلى رسلنا بدل ثاني الإمام الشرف الحبيب عبد الرحمن أزكى محمد بدليله وأصوله وفروعهم ومنتسب إليهم وإلى الإمام الحبيب أبو بكر بن عبد الله عندوس أصوله وفروعه وما إلى روحه وعلى الكتاب إلى رجال الشيخ سليمة النجاة محمد بن الشيخ أحمد بن شاكر وأصوله وفروعه جميع سادتنا أتباعه أجمعين مع الكتاب سليمة النجاة الشيخ سالم عبد المسلم الحضرمي وأصوله وفروعه ثم الأرواح أولياء الله تعالى من شهد وبين وخروجها برها بحرها إن الله يقدس أرواحهم في الجنة وإن ذرائحه عنده علينا من بركاته وأسراره ومواله وعلومه من برحاته في الدين والدنيا والآخرة ويرحمنا به في خيره وعافية ثم إلى أرواح والدنا ووالديهم خاصة وأمتنا وأمة المسلمين أجمعين عنا بأن الله تخشوا برحمة المغفرة سكن الجنة بأن الله يؤتي الشفاء من كل داء والأمراض والأسقام ولنا ولكم ولمن أصاب بدعاء من الشفاء إن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا عملا برحمتك يا أرحم الراحمين وأن الله يفتح علينا فتوى عن فيه ويفضلنا في الدين وعلينا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل وأن الله يرزقنا إياكم حسن الخاتمة عند الموت بخير وعافية على الدين وعلى كل صالحة وإلى حرمة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kamalani hayatihi kamalika wa adala kamalika. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi wa jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma aghna bi mali wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha min du'a'in la yasma' min nafsin la tasba' min 'amalin la yanfa' na'udzu bika min hawli arba'. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ta'allum ta'lim tukur tukir nafa wa intiba'a wal ibadah istibadah wa hasa ala tamassuki bi kitabillah sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. والداعي إلى الهدى والدلالة إلى الخير واتباع الرضي ومرضاة قربي وفضاته سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين المستمعين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ثم alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Tutup badan ini usahanya. Sehingga pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah langkah kaki kita untuk bersama-sama menghadiri majelis rutin kita setiap Rabu malam Kamis ba'dal maghrib di rumah saudara kita Akhina Yusrijal alias Pembucu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah menghendaki kebaikan untuk kita hadir, mudah-mudahan kita juga diberikan kepemahaman di dalam ilmu yang kita pelajari sehingga kita dengan mudah insya Allah untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita dapat.
Karena untuk mengamalkan itu paling tidak paham. Kalau tidak paham, agak sulit kita untuk mengamalkannya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan pemahaman buat kita, insya Allah. Dan tentu kita juga bersyukur begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmatul iman, Islam, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan, kesehatan, waktu yang luang yang saat ini kita perlu memang selaku hamba Allah untuk banyak-banyak bersyukur. Allah sendiri mengatakan qalilun min ibadiy syakur. Sedikit dari hamba Allah itu yang bersyukur, banyak yang menunggunya daripada bersyukurnya, banyak yang tidak bersyukurnya daripada bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Tengok kondisi sekarang ini sama-sama kita maklumi, mungkin sebagian orang merasakan ekonomi yang tidak stabil. Macam-macam keadaan saat ini. Bisa dikatakan apa bahasanya sekarang butuh butuh. Ada yang butuh memang duitnya udah hati, ada yang butuh duitnya ada akalnya yang butuh. Akalnya butuh. Jadi intinya sekarang ini salah satu jalan untuk kita bisa menghadapi segala macam ujian ini dan kita ikhlas menerima semua adalah ketetapan Allah, semua adalah takdir dari Allah. Maka bagaimana caranya? Kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Ujian yang kita rasakan saat ini itu tidak sebanding dengan ujian yang ada pada Nabi. Seberat-berat kita, kalau Allah nak ujian sama kita, ada di antara kita yang tidak makan sehari, rasanya belum ada ya. Sebuntu-buntunya masih makan nasi, tidak sampai lepas makan batu. Ya, mungkin tidak sih makan batu, maksudnya dijadikan tali pinggang, separuh batu. Sudah itu kita juga sesusah-susahnya, walaupun susah, tidur masih beralaskan kasur, masih nyaman, ada kipas angin, paling tidak AC masih terpakai. Buntu itu bukan tidak ada yang sama sekali, ada tapi tidak cukup, ada tapi tidak cukup. Nah, Nabi SAW, kalau kita kembali kepada Nabi, kita akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Nabi itu susahnya luar biasa. Beliau mengajarkan kepada kita untuk sabar, ikhlas. Semua itu akan ada masanya, semua itu akan ada waktunya. Kalau kita kembali kepada Allah, ikhlas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ke depannya suatu hal yang tidak kita kira-kira. Rezeki itu tidak macam kita takar dengan akal kita. Tidak aja. Kalau kita ngomongkan 100.000 itu cukup, belum tentu. Ada orang 100.000 itu kurang, tergantung. Ada orang 100.000 bisa cukup, ada orang belum 100 juta masih tidak cukup juga. 100 juta, ada yang duitnya bembel-bembel. Sampai yang baca tadi, ada satu berita yang kasus korupsi 900 miliar, hampir 1 triliun. Itu sampai katanya jaksa itu sampai hukum nyimak duit. Duitnya 1 miliar masih tidak cukup juga. Jadi takaran orang itu masuk cukup bukan dari nominal sebetulnya. Dari mana masuk cukup itu sama Allah? Kalau dia bersyukur sama Allah dengan yang sedikit, maka itu akan menjadikan berkah buat dia. Aku kata Imam Ali, orang yang takut sama Allah itu, orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah ar-ridha bil qalil. Apa itu? Ridha dengan yang sedikit. Dia tidak melihat sedikit yang apa dia miliki, tapi dia melihat siapa yang hidup, yakni Allah. Kalau sudah Allah yang memberi dan dia mencari dari sumber yang halal, maka berkah. Itu yang kita harus cari, bukan cuma nominal. Al-Imam Al-Haddad yang bagian dapat dari kita punya guru dari Umar, beliau mengatakan Imam Al-Haddad itu hidup sekitar 400 tahun yang lalu. Nasihat-nasihat beliau itu untuk saat ini sangat penting bagi kita, sangat penting. Kitab-kitab beliau yang alhamdulillah guru-guru kita mengajarkan kepada kita itu untuk membersihkan hati kita. Tasawuf. Dalam kitab Sabilul Ittijal itu kitab yang mengingatkan kita tentang kematian,
Bagaimana kehidupan manusia dimulai dari kita sebelum lahir, di saat dalam kandungan, di saat kita hidup di dunia, di saat kita dalam alam barzakh, di saat kita lagi di akhirat, prosesnya itu seperti apa? Imam Al-Haddad disebut menyatakan. Dan itu dalilnya Al-Quran dan hadis Nabi SAW, gambarannya. Beliau mengatakan ketika manusia hidup di dunia ini, dua hal yang akan dihadapinya. Ketika dia mendapatkan rezeki, dia bersyukur. Ketika dia dapat musibah, dia sabar. Ini yang paling bagus di manusia, kata Nabi SAW. Namun ada keadaan manusia yang dia harus milih dua keadaan, antara sabar sama galau. Nah, ada lagi ya. Kalau tadi kan Nabi mengatakan, aku sangat takjub, kata Nabi, kepada seorang muslim yang ketika dia mendapatkan musibah dia sabar, dan ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. Ini orang hebat. Dia dapat nikmat bersyukur, dia dapat musibah sabar. Bukan sebaliknya. Maksudnya enggak, orang dapat musibah bersyukur enggak mungkin, pasti sabar. Namun ada keadaan manusia yang dia ketika diuji sama Allah, dia berada di dua keadaan, antara sabar sama galau. Contoh, kata beliau, kalau seandainya ada seseorang minta sama Allah, ya Allah, aku hari ini minta duit 100.000, aku butuh. Ada satu lagi orang yang ketika minta duit sama Allah, minta rezeki, maknanya tidak dia dapatkan. Nah, dua hal ini ada yang bisa kita lihat. Yang pertama, ada yang Allah tunjuk rezeki sama dia. Allah tunjuk rezeki sama dia. Namun di saat itu juga Allah uji dia dengan yang namanya penyakit. Duit 100.000 tadi dia tunjuk sama Allah, tapi dia sakit. Ternyata sakit itu harus mengeluarkan duit dia lebih dari 100.000. Ada orang yang tidak tinjau duit hari ini sama Allah, tidak berupa materi, tapi tinjau kesehatan. Tinjau kesehatan, kesempatan bisa hadir majelis taklim, bisa kumpul sama orang baik. Nah, tapi orang ini kadang-kadang tidak melihat itu sebagai nikmat dari Allah. Orang nyangkut nikmat kedua itulah. Kalau tidak dapat duit tidak nikmat. Padahal nikmat itu luas maknanya. Rezeki itu maknanya luas, bukan materi lain. Jadi kalau kita memaknai bahwa nikmat Allah itu berupa rezeki, dan rezeki itu kita persempit lagi berupa materi, rasanya kita menjadi orang yang kufur nikmat aja. Nah, alhamdulillah, kita tidak dapat mungkin hari ini apa yang kita pengen, tapi kita sehat, kita bisa kumpul sama kawan dalam satu majelis taklim, bisa melakukan aktivitas-aktivitas di dalam keseharian kita dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan kita persempit dengan makna bahwasanya rezeki itu hanya berupa materi. Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Alhamdulillah kalau dihal. Nabi mengatakan ada dua nikmat yang manusia ini menganggap itu bukan nikmat, dan manusia banyak tertipu dengan dua hal ini. Apa itu? As-sehat wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat punya waktu yang luang. Karena Anda bilang tadi, uang nyangku nikmat itu duit itulah. Rata-rata uang nyangku kalau duit alhamdulillah, nanti duit saruh tulang. Padahal nikmat itu yang lain banyak. Tadi kalau kita bilang apa di antaranya sehat. Dan ini nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia. Apa kata Nabi? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu tertipu. Dalam makna tertipu itu dia anggap ini bukan nikmat. Apa itu? Yang pertama, kesehatan. Kita tahu sehat itu mahal. Kapan? Waktu sakit. Waktu sakit sekali berobat sekian ratus ribu. Model yang bergawi lemah, jiwa. Tidak lemah juga sakit itu. Wah, nanti tanggung. Tidak lemah sakit itu. Tapi bukan berarti kita ngeluh. Sakit itu nikmat dari Allah. Allah bisa mengampuni dosa kita melalui sakit. Ya, demam itu kalau sabar bisa diampuni dosa kita. Tapi maknanya di sini bahwasanya sehat itu mahal. Ente tahu, orang kalau kena asma, maaf, datang ke rumah sakit sekali nyedot yang namanya apa namanya? Oksigen ya? Ya, oksigen ya. Nebul. Nah, itu mahal 150.000.
dalam waktu sekian menit, dan itu tidak berlangsung lama. Tidak berlangsung lama. Sementara setiap hari Allah menunjuk kita nikmat untuk bernapas yang tidak ada tarif setiap malam. Ada kita dari pagi bangun ngisep, nah tidur keluar tarif sekian ratus ribu, sekian juta, kantik dari Allah. Bahasanya seperti itu logikanya di Quran. Allah tidak memperhitungkan nikmat kita, tidak minta balasan dari apa yang kita diberikan oleh Allah. Cara syukur nikmat kita itu bagaimana menggunakan nikmat itu untuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, kembali kepada Allah, gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Intinya, kapan orang tahu bahwasanya sehat itu nikmat? Lagi sakit. Ketika sehat, dia lupa bahwasanya nikmat sehat itu semestinya dia gunakan untuk ibadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan aktivitas ibadah. Maaf, orang kalau sudah sakit, baru kepikiran nak ke masjid, baru kepikiran nak majelis taklim, baru kepikiran nak ini melakukan ibadah. Waktu sehat kemana? Yang kau masih baca bermotor ke majelis taklim, yang kau masih baca berjalan kaki ke masjid, yang kau baca dengan motor kau datang kepada ulama. Setelah kau sakit, ya Allah, doakan ya Allah. Minta doakan orang atas kita dari ya Allah. Baru kita pikir ya Allah, kalau aku sehat aku nak hadir majelis, kalau aku ini. Lupa diri. Kalau udah sakit. Nah, maka sakit itu adalah satu bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mempergunakan nikmat sehat untuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, kesempatan. Itu nikmat, kita punya waktu untuk bisa hadir majelis tapi tidak kita gunakan, atau kita punya waktu untuk bisa datang ke masjid melaksanakan sholat, kita sibuk dengan dunia. Kita ingat kalau sudah disibukkan sama Allah pagi, siang, sore dengan aktivitas kita begawi, nyesel gitu. Berapa banyak orang yang setiap hari sibuk dengan dunianya, dia tidak bisa menghadiri majelis taklim, bersosialisasi dengan masyarakat, akhirnya jadi nyesel. Nyesel. Cobalah aku dulu waktu masih banyak baca hadir majelis taklim, baca duduk sama guru-guru, baca hadir ke masjid dan lain sebagainya. Ketika dia sudah disibukkan dengan Allah, dengan dunia, dilupakan oleh Allah dengan hal tersebut, ini akan menjadikan diri dia orang yang rugi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Bil khusus kita di akhir zaman ini, fitnahnya luar biasa, ujiannya luar biasa. Tadi yang bilang ekonomi, sudah tawakal sama Allah. Rezeki kita sudah ada takaran yang tidak akan tertukar. Sudah ada bagian yang baru. Yang penting ikhtiar, usaha, jangan jadi orang malas. Rezeki itu jangan itu pikir muka sejadah ada duit. Pas muka sejadah datanya ada apa? Ada, ya. Ada lipas datanya, lipas, ada cicak. Jangan gitu. Orang soleh dulu cak itu, orang soleh dulu ketika dia nengok ada duit, tak imbeknya duit itu. Karena lupa siap ada satu kisah orang soleh. Dia kalau nggak banyu untuk wudhu sumur, ternyata yang keluar emas. Saat itu ekonominya pas-pasan baik. Tiap nak ngembai wudhu yang keluar emas. Akhirnya apa? Bini yang ingat runyam, nggak kuat bini. Ngapu laki aku nih, sorry maaf, emas, buangin lagi. Nak ngembai wudhu yang ada emas. Akhirnya nggak kuat bininya. Ngomong, kalau model main tak kuat aku minta cerai ke, ya sudah, kalau orang tak cerai kan, kau milih dunia daripada akhirat. Akhirnya diceraikan bininya. Dia karena memang tak kuat dengan keadaan itu. Nah orang soleh ini tadi gampang bagi mereka itu untuk mendapatkan akhirat, namun bukan tujuannya. Gampang untuk mendapatkan dunia, namun bukan tujuan mereka dunia. Tujuan mereka adalah akhirat. Nabi SAW gunung baca jadi emas. Ingat baik, buat batu-batu yang ada di di tanah haram itu pacak jadi emas, tapi Nabi tidak minta, tidak ngambil hal tersebut karena memang dunia bukan untuk kita. Tapi bukan berarti tidak boleh mencari dunia, jangan salah. Ini
Maksudnya bayar kita kalau ketika kehilangan dunia tidak sedih. Tidak dapat hari ini, ada besok, lalu dunia. Tapi kalau akhirat, wah, hari ini tidak ada majelis taklim, nyesel gitu. Kenapa? Belum tentu besok hadir lagi. Karena kenapa? Sekali hadir majelis taklim itu pahalanya besar. Dosa diampunkan, doa diijabah, kemudian nama kita dibanggakan di apa namanya, di akhirat. Di akhirat di apa? Di hadapan Allah bersama malaikat-malaikatnya. Kemudian orang yang hadir majelis taklim itu apa namanya tuh didoakan oleh ikan-ikan yang ada di laut, makhluk yang ada di laut diistighfarkan. Oh ya Allah, sudah hadir. Kemudian apa? Ilmunya lewat. Jadi oleh karena itu masyarakat hadirin, yuk istiqomah kita di majelis ilmu. Insya Allah Allah berikan solusi, jalan keluar, jawaban dari setiap kesulitan kita. Guru kita ngomong bahwasanya orang yang duduk di majelis taklim, insya Allah Allah buka pintu rezeki untuknya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Nah, tolong diperhatikan, kita masuk di dalam pembahasan rukun salat. Umar duduk sini. Kemarin terakhir kita sudah masuki pembahasan yang pertama di dalam rukun salat. Nah, sekali lagi ingati sama kamu. Hendak benar-benar ini diingati, dipahami. Kemarin sudah kita bagi bahwa di dalam rukun sholat itu terbagi menjadi beberapa bagian, 4 bagian. Rukun sholat itu terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, arkanun qauliyah, rukun ucapan. Ada berapa? Rukun ucapan ada berapa? Ada 5. Apa yang pertama? Takbiratul ihram. Yang kedua apa? Fatihah. Yang ketiga, bacaan tahiyat akhir. Yang keempat, salawat kepada Nabi. Dan yang kelima, jangan lupa. Kalau kamu menganggap satu rukun qauli itu ada yang sunnah secara spesifik, batal sholat kita. Kemudian itu 5. Kemudian rukun qauli ini harus diucapkan dan harus sekiranya didengar oleh kuping kita. Kemudian yang kedua, rukun fi'liyah ada berapa? Rukun perbuatan. Ada berapa? Halo? Ada 6. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, salat gitu nih. Salat. Yang kedua, ruku. Yang ketiga, habis ruku apa? Tidak. Kemudian sujud. Berapa itu sudah? 2 kali sujud. Anda ulangi, ada 6 tadi kan? Yang pertama berdiri bagi yang mampu, yang kedua ruku, yang ketiga tidak, yang keempat sujud, yang kelima duduk tahiyat akhir. Duduk antara 2 sujud, dan yang keenam duduk tahiyat akhir. Kemudian bagian yang ketiga, arkanun maknawiyah, ada sikap, yakni ini dulu urutannya. Arkanun maknawiyah wahid, yakni apa? Tertib berurutan, tidak kejingungan. Makna berurutan dari mulai takbir sampai salam, jangan ada yang ketukar. Lagi ada pembahasan. Kalau tertib itu ada waktu nak ruku langsung sujud. Kan kadang-kadang lupa enggak? Pas nak ruku datanya langsung sujud. Ingat waktu sujud itu belum ruku. Nah, itu kan tidak tertib. Berarti apa? Ingat dia waktu sujud, dia ingat. Kalau dia belum ruku, maka langsung tegak lagi. Langsung tegak lagi. Kalau dia sujud, dia lupa kalau dia belum ruku, ingatnya di rakaat kedua, maka sholatnya tidak batal. Namun yang pertama tadi tidak dihitung satu rakaat, baru ingat. Nah, rakaat pertama tadi tidak ruku misal, atau tidak i'tidal, atau tidak baca Fatihah, maka setelah bangun di rakaat kedua, sholatnya tidak batal, tapi yang tadi tidak dihitung satu rakaat karena tidak sempurna rakaat pertama itu. Kemudian yang bagian keempat, arkanul maknawi, arkanul qalbiyah. Ya, ini rukun qalbi. Aji sini, Ustaz ini sini. Sini Aji belajar. Nah, Aji kan buat kita. Arkanul qalbiyah. Ada sikap, ya, ini niat. Niat. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang niat. Niat itu letaknya di hati, adapun waktunya asna takbir, bersamaan dengan takbir. Tidak dikatakan orang itu takbir
biduni yastahdiraha. Orang yang tidak menghadirkan niat di dalam hati. Orang yang tidak menghadirkan niat di dalam hati itu, maka takbirnya tidak sah. Takbirnya tidak sah. Jadi niat Allah, hadirkan hati sesuai dengan yang kita niatkan waktu sholat apa. Derajat niat sudah kita bahas kemarin ini. Idza kanat as-salatu fardhan wajib qasdu fi'li wa ta'yin wa fardhiya. Kalau salatnya wajib, maka pada saat niat yang harus dihadirkan di dalam hati itu qasdu fi'li, yakni usolli. Kemudian wa ta'yin itu nama salat, dan fardhiya kefarduan salat. Jadi kalau kita mengikuti urutan ini usolli zuhran fardhon. Tapi kan tidak kayak itu gitu. Kalau kita nak macam itu sah. Tapi yang biasa kita baca loh, usolli fardhu dhuhri. Itu dihadirkan di dalam hati. Itu kalau salat wajib. Adaan usolli fardhu maghrib. Salasa raka'atin mustaqbilal qiblati, adaan lillahi ta'ala, itu tambahan sunnah. Namun kalau salat berjamaah bagi makmum wajib makmum sholli fardhu maghribi makmuman. Jika kita salat isya, sholli fardhu isya'i makmuman. Bagi makmum wajib, bagi imam tidak wajib. Nanti akan ada beberapa imam yang dia wajib untuk pakai imaman. Tapi kalau dalam salat 5 waktu itu imam tidak diwajibkan untuk imaman. Tapi apakah imam yang lupa imaman salatnya batal ketika berjamaah? Tidak. Namun dia tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Oh, ternyata ingatnya itu di saat rakaat kedua. Baru ingat, aku nih berjamaah, misal sholatnya yang tidak dizaharkan, misal. Atau di pertengahan sholat dia baru ingat, dia langsung niat imam. Bahwa itu imaman, langsung dalam hati. Karena di dalam sholat berjamaah itu makmum yang ikat imam. Aku ingat kalau ada orang sholat dewean, ada yang nyambung langsung, ada yang nyambung dan lain sebagainya. Itu kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah, idza kanat as-salatin nafilan muaqqadah. Kalau dia sholat sunnah yang sudah punya waktu, diantaranya seperti sholat duha, sholat witir, atau sholat istisqa, atau sholat qabliyah ba'diyah yang sudah punya waktu, maka cuma 2 yang dihadirkan di dalam hati kita, yakni qasdu fi'li sama ta'yin. Qasdu fi'li sama ta'yin. Usolli sholat duha. Sunnahnya sunnatan lillahi ta'ala, tidak harus. Atau kita nak pakai usolli sunnatul duha, boleh. Tidak juga usolli sholat duha atau usolli sunnatul witri atau usolli sholatul witri. Intinya sunnahnya itu tidak diwajibkan, cukup usollinya qasdul fi'li, menyengaja kita untuk melaksanakan sholat sama nama sholatnya. Kalau dia sholatnya mutlak, sholat sunnah mutlak ini nanti akan dibagi, ada pembahasan khusus. Karena nanti sholat sunnah mutlak ini ada sholat sunnah yang namanya mutaqaddim, ada yang namanya muqarrin, ada yang namanya mutaakhirin. Kenapa? Itu akan mempengaruhi waktu-waktu sholat yang haram, yang sholat ini tidak boleh dilakukan. Contoh, buat contoh sholat sunnah mutlak itu contoh. Di antaranya sholat hajat. Sholat hajat itu sholat mutlak. Kemudian sholat istikharah. Kemudian sholat sunnah taubat. Nah, ini sholat sunnah sebabnya sebab mutaakhirin. Apa maknanya sebab mutaakhirin? Kan sholat dulu baru kita minta hajat. Sholat dulu kalau baru kita bertobat. Sholat dulu baru kita istikharah atau pilihan. Nah, sholat seperti ini itu haram dilakukan di waktu-waktu haram. Contoh habis subuh sholat taubat, mana boleh? Habis subuh. Itu kan waktu haram sampai waktu terbit matahari. Tidak boleh. Aku habis subuh sholat taubat, mana boleh waktu haram. Ya kalau sholat sunat fajar boleh. Makanya kenapa orang yang lupa sholat sunnah subuh, Ustaz ayat misal lupa sholat sunat subuh, kan boleh diqadha, boleh setelah subuh. Nah, kata ulama karena itu waktu haram, makruh sebaiknya setelah waktu matahari terbit, menghindarkan waktu haram tersebut makruh. Kapan kita nak qadha subuhnya, sholat sunnahnya? Setelah terbit matahari. Habis duha nak sholat qadha subuh sunnah tadi, boleh tak? Boleh.
Jam 8 anak duha. Sekalian nak sholat sunnah tadi, nak anak qadha boleh tak? Boleh, tapi jangan tiap hari. Anda, ya sama, sholat sunnah fajar itu sholat sunnah kemudian subuh. Sholat sunnah subuh, boleh. Iya, kalau kita lupa. Kalau kita bukan lupa sih, maksudnya tidak sempat ngelakunya. Ada sebab mutaqaddim. Apa sebab mutaqaddim itu? Sebab dulu baru kita sholat. Contoh, sholat sunnah tahiyatul masjid. Masuk masjid dulu, itu kan baru sholat. Sholat tahiyatul masjid itu mana ada zaman Nabi? Bid'ah. Tidak ada zaman Nabi. Kan hadis itu yang mengatakan jangan kau duduk ketika kita masuk masjid sebelum kau sholat 2 rakaat. Nah, ulama menjadikan itu sholat tahiyatul masjid. Nah, ketika kita masuk masjid, ingat digarisi oleh ulama, jangan kau masuk masjid niatnya tahiyatul masjid itu untuk menghormati masjid, tidak boleh. Walaupun itu kan kalimatnya tahiyatul masjid, menghormati yang punya masjid. Siapa? Allah. Jadi kita niatnya jangan niat untuk menghormati masjid, tidak boleh. Tapi tahiyatul masjid itu maknanya untuk apa? Menghormati yang punya masjid, yakni Allah. Nah, sebabnya mutaqaddim. Apalagi sebab mutaqaddim? Wudu dulu kan baru sholat sunnah wudu. Nah, sebab mutaqaddim ini bebas kapan deh. Makanya kita yang kadang-kadang nak ke masjid sebelum maghrib. Sebelum maghrib itu kan. Kan itu antara asar maghrib kan waktu haram. Sholat sunnah yang mutaqaddim tadi. Tapi kalau sebabnya mutaqaddim, tidak apa-apa. Masuk masjid, sholat sunnah di masjid tidak apa. Tidak masalah. Tiap hari kita masuk ke masjid, yang rumahnya yang sering sholat ke masjid pasti melaksanakan sholat sunnah terus masjid. Kalaupun tidak sholat sunnah terus masjid, sholat sunnah wudu, sudah dapat pahala 2 rakaat tahiyatul masjid itu. Tidak harus diniatkan tahiyatul masjid. Intinya sebelum duduk sholat sunnah apapun qabliyah zuhur misalnya kita masuk masjid, sudah dapat pahala tahiyatul masjid walaupun tidak diniatkan secara langsung. Tapi kata ulama boleh kau niatkan. Misal kita nengok masuk masjid, ternyata waktu sudah tertulis 5 menit lagi. Kalau aku 2 kali sholat, rasanya tidak cukup. Aku nak gabung deh, satu sholat itu 2 niat. Sholli qablatul zuhri wa sunnatat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh. Kalau kita mengukur waktu tuh, kalau aku 2 kali salam rasanya tidak keburu, sudah gabung ke niat. Tidak digabungkan sholli qablatul zuhri misal, sudah dapat pahala tahiyatul masjid. Paham sampai sini? Nah, biar kita tidak bingung. Itu masalah niat, itu tambahan. Ya, ada pembahasan dulu. Ada lagi sebab muqarin. Enggak. Sebab muqarin itu bersamaan. Bersamaan contohnya gerhana. Pernah enggak kita dulu sholat? Gerhana bulan pagi-pagi. Itu kan habis subuh sampai waktu syuruk. Kan waktunya itu kan waktu haram. Tapi karena itu gerhana, sholatnya itu waktunya adalah selagi waktu gerhana itu berlangsung, maka tidak masalah. Habis subuh gerhana bulan, bukan tidak boleh sholat. Boleh, kenapa? Waktunya muqarin bersamaan dengan terjadinya gerhana, tidak ada masalah. Nah, nanti dibahas itu insyaallah. Apanya istiqomah belajar insyaallah. Jadi itu yang sudah kita bahas. Jadi niat itu derajatnya. Jadi tidak bingung lagi. Mak manu niat kita dalam sholat panjang-panjang, Allah hadir itu repot gitu. Maka jangan dibuat jadi beban. Kemudian rukun yang kedua. Nah, perhatikan rukun yang kedua. Apa rukun yang kedua? Habis niat bersama dengan niat itu takbiratul ihram. Rukun yang kedua, ats-tsani, takbiratul ihram. Sumiyat takbiratul ihram li'annaha sababun fi tahrima kana halala qablaha kal akal wa syurub wal kalam. Takbiratul ihram, rukun yang kedua. Dinamakan takbiratul ihram karena menjadi sebab diharamkan sesuatu yang tadinya halal sebelumnya. Apa contohnya? Makan. Makan itu halal kan sebelum sholat. Ketika waktu sholat haram. Minum haram enggak? Sebelum sholat tidak kan? Waktu sholat kan ada lagi sholat. Wong jadi imam baca sejus aus minum dulu misal. Banyak minum tadi ditaruh di sebelah kanan. Enggak enggak boleh. Tapi kalau majelis boleh. Nah, minum dulu. Ayo deh. Ada action sedikit deh. Lalu majelis bisa. Tidak boleh. Batasan orang boleh makan itu telan itu biji-bijian itu. Biji-bijian. Ya ukuran. Pucuk biji-bijian ayam tadi itu baca atet yang dimakan lagi sholat. Haram bukan batal. Haram. Nah, jadi di dalam takbiratul ihram ini
Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena menjadi sebab haram yang tadinya halal sebelumnya, sebelum sholat maknanya ini. Ada perucapan yang diucapkan ketika takbiratul ihram, wahya qaulu Allahu akbar. Allahu akbar. Boleh. Nah, di sini disebutkan tidak mengapa, tapi ini sekedar nambah ilmu. Kalau di dalam ucapan Allahu akbar itu diselingi satu sifat daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala dengan 2 atau 3 kalimat. Contoh, kalau ada orang takbir, kalau kita sekali-sekali nak ngamal gini boleh, tapi salat dewean. Apa itu sifatnya Allah itu? Allahu Rahimul Akbar. Bingung enggak? Tidak. Allahu Rahimul Akbar, sifat Allah kan? Sifat pengasih bagi Allah. Enggak. Kita nak pakai itu boleh enggak? Boleh, sah salat kita. Atau dijadikan 3 kalimat. Allahu Rahmanur Rahimul Akbar, misal. Tapi jangan dipraktikkan dalam sholat berjamaah, jangan sesat ini. Tapi ini ilmu. Maknanya Bu, di dalam takbir itu boleh diselingi sifatnya Allah. Allahur Rahimul Akbar. Nah, walaupun itu di dalam apa namanya itu masyarakat umum asing, tapi kalau kita belajar tahu kan. Enggak. Allahu Rahimul Akbar. Atau juga tidak batal sholatnya, maknanya ini kalau ada orang menyebut Allahul Akbar, Allahul Akbar, hul tidak batal, masih dimaafkan. Kan yang benar itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang benar ya. Ada orang Allahul Akbar misal, maka itu masih dalam kondisi sah di dalam sholatnya. Nah yang tak boleh itu Wallahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, wa akbar, ada wawnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu tidak boleh. Makanya benar-benar kita apa namanya ucapan ini tidak boleh sembarangan. Pertama dari kalimat jalalahnya Allah yang kita kemarin praktekkan, Allah. Karena menjaga huruf di dalam kalimat takbir ini itu wajib. Maaf. Kita tuh karena memang tidak belajar. Kemarin Habib Syarif nyinggung, tidak baca nyebut R. Sebenarnya bukan tidak baca, tidak ngalah belajar. Kecuali yang memang lidahnya pendek. Kalau dia belajar, kita punya anak masih kecil, dulu L bergot. Tapi ketika kita ajarin dia, lama-lama bisa lah. Anak dulu tidak baca nyebut R. Betul lagi kecil. Tapi kalau dilatih, akhirnya alhamdulillah bisa nyebut R. Anda ular melingkar di atas pagar. Karena dengan jalan dilatih makan kerupuk berderut-derut. Melatih. Nah, itulah juga kalimat Allah. Nah, itu tidak menjaga kalimatnya di dalam takbir itu bisa batal. Nah, di sini Anda sebutkan. Wa hadhihi amanatu ala. Ayo. Ada 20 syarat takbiratul ihram, 20 syaratnya. Jadi kalau syarat ini tidak terpenuhi, tidak sah takbiratul ihram kita. Yang pertama, syarat, perhatikan. Syarat ada. Cepet jam. Suruh tunda belajar syarat. Ada nih. Iya, 12. Azan kelar dulu karena azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah.
macam itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rabb hadhihi al-da'wati wa salatu al-qa'imati sayyidina Muhammad sayyidul fadila wa syarafa wa darajatul mutarafi'an wa maqaman mahmud wa ta'inka la takhriful mi'ad. Rabbi fir lana wa liwalidina, 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 Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afiyata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada 20 syarat di dalam takbiratul ihram. Perhatikan. Yang pertama, an yusmi'a nafsahu hurufaha. Hendaklah didengar oleh telinga kita sendiri. Di saat kita mengucapi hurufnya. Allahu Akbar. Standarnya itu kalau dalam sunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, didengar. Kalau ada suara yang lebih besar dari suara kita, tidak usah nak dibesarkan, dipaksa supaya kuping kita dengar, tak perlu. Cukup. Kalau dalam sholat berjamaah, imam didengar oleh makmum. Untuk makmum jangan kuat cak imam. Lagi orang bingung, yang mana imam? Ada itu tempat kita tuh. Samping itu kadang-kadang yang anak jadi imam, betulan ada di belakang anak, sebelah kanan. Anak sudah takbir, Allahu Akbar. Yang kawan itu, Allahu Akbar. Ayo gitu. Kan terganggu gitu. Usolli, dia jadi perusolli, dibuat pula usolli, fadhal maghrib. Nah, jangan. Tidak perlu nak dikuatkan. Talafus itu sunnah, niat itu. Usolli itu sunnah. Kemarin kita sudah bahas. Tujuannya untuk membimbing hati kita. Tidak harus diucapkan. Yang penting hadir di dalam hati. Jangan dipaksa ke kita untuk akhirnya mengganggu orang kita ucap. Nah, harus didengar oleh kuping kita. Harus didengar oleh kuping. Kalau berjamaah maka didengar oleh makmum bagi imam. Untuk makmum tetap standarnya didengar oleh kuping. Itu syarat yang pertama. Jadi kalau ada orang tapi dalam hati misalnya tidak sah atau tidak sah. Apalagi pakai ada basic lah bahasa kita, harus suara yang keluar. Kemudian yang kedua, antakuna halatal qiyami fil farad. Hendaklah orang yang ketika membaca takbir itu, di saat dia takbir itu posisinya tegak, mantap. Jangan bahasa kita ni nak solat misalnya, posisinya baru nak tegak, belum sempurna tegak sudah takbir. Misalnya, contohnya saya bikin. Nah, Ana lagi duduk nih misalnya, pengen sholat. Allahu Akbar. Itu kan tidak sempurna kan? Tidak sempurna. Jadi posisinya mantapnya. Allahu Akbar. Harus berdiri. Jangan Allahu Akbar. Tidak sempurna. Belum tegaknya gitu. Maka tidak boleh itu. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, antakuna bil arabiyah. Hendaklah bacaan itu yang dibaca bahasa Arab. Jangan Allah Maha Besar misal. Kecuali bagi orang yang tidak mampu. Sini ada tambahan. Kalau memang yang tidak mampu, terjemahkan dengan bahasa dia. Kalau memang dia tidak mampu. Cuman
Sekarang nih insya Allah orang-orang yang baru masuk Islam kadang-kadang lebih fasih dari kita. Mengucapkan salam deh, assalamualaikum, fasih dia sudah. Apalagi yang kalimat pendek ini seandainya ada orang yang memang nggak mampu, sudah dengan kalimat lain. Tapi bagi yang mampu, wajib. Antakuna bil Arabiyah. Kemudian yang keempat, syaratnya keempat, at-tartibu fiha, tertib, berurutan, tidak boleh dibalik. Akbar Allah misal, Allahu Akbar. Wa nutqu bil lafzil jalalah. Ucapan yang diucapkan itu dengan kalimat Allah, tidak boleh selain kalimat Allah. Itu tadi misal kalau nak diselingi dengan kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahimul Akbar. Tapi kalimat Allahnya tidak boleh ditinggalkan. Ar-Rahmanul Akbar misal, itu kan nama Allah itu. Tak boleh, harus kalimat Allah. Kemudian an-nutqu bilafzi akbar, dan juga ucapan akbar. Tak boleh diganti dengan yang lain. Allahu Akbar. Allahul Azim misalnya. Allah kan Maha Agung itu artinya. Tak boleh. Allahul Azim. Yang ketujuh, itu yang keenam. Jadi yang kelima kalimat Allah, yang keenam kalimat akbar. Yang ketujuh adamu madda hamzatil jalalah. Tidak menambah hamzah. Hamzah itu alif begitu nih, dua harokat nih. Pada kalimat jalalah, pada kalimat Allah. Li'annaha tafsirul istifham. Karena itu akan menjadikan kalimat pertanyaan. Apa misal? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alifnya dipanjangkan, nambah iman itu namanya. Maka tidak boleh. Kenapa? Arti Allahu Akbar itu apa? Allah Maha Besar. Kalau diganti jadi Allahu Akbar, istifham, maknanya pertanyaan. Apakah Allah itu Maha Besar? Tidak boleh. Itu kadang ada wong nak pasai dia tu. Allahu Akbar, tidak boleh. Ada itu. Itu dasar itu. Tidak apa-apa. Ayo, itu lamnya dipanjangkan ya. Nah, di sini itu yang alifnya yang nggak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar. Ini di dalam takbiratul ihram. Kalau misalkan dia takbir intiqal, nak ruku, Allah tidak batal, tapi makruh. Tidak bagus. Waktu nak ruku kan itu kan ada takbir, tapi bukan takbiratul ihram itu namanya. Tapi takbir ini intiqal. Makna takbir intiqal itu takbir perpindahan imam. Perpindahan rukun. Kemudian ada mumadda ba. Tak boleh memanjangkan ba. Apa? Yang tadi kan alif, ini ba. Allahu Akbar. Di kalimat akbar. Allahu Akbar. Akbar. Itu artinya al-tibli kabar. Akbar. Al-tibli kabir. Maknanya apa? Gendang. Ada Allah gendang besar. Makhluk itu jadi gitu. Ini sesuatu yang sepele tapi fatal akibatnya. Allahu Akbar. Aduh, makanya ulama ini luar biasa. Kita ini tinggal menjelaskan baik biar kita tahu kesalahan ataupun makmano di dalam sholat kita itu benar atau tidak. Itu baik. Kemudian yang ke-9, atau sikok lagi tambahan, dia manjangkan apa namanya kalimat akbar, tapi dia ucapkan kalimat apa? Allah Akbar, Allah Akbar misalnya. Allah Akbar. Itu kok bisa terjadi? Ya bisa. Nah, ini yang lebih parah. Kalau dia nyebut ikbar, kalau akbar ba-nya panjang, Allahu Akbar, itu tidak sah tetap. Tapi tidak sampai kepada perbuatan dosa, batal sholatnya. Tapi kalau dia nyebut Allah Akbar, nah dipasai kan yang tadi. Ikbar di sini itu nama daripada nama haid. Nama haid. Ada haid itu namanya ada 9 niko. Nama haid itu ada 9 niko. Nah, ada catatannya itu. Orang yang sengaja mengucap ikbar di dalam takbiratul ihram itu bisa menyebabkan dia kafir, muktamad ulama. Na'udzubillah min dzalik, hati-hati. Kemudian yang ke-10, wal muwalah bainahuma. Langsung nyambung, tidak boleh Allah Akbar. Allah Akbar, tapi Allahu Akbar. Langsung nyambung. Langsungnya nyambung Allahu Akbar. Kemudian yang ke-11, ada mumat al-lifil jalalah ziyadatan ala sab'il
sabil fat. Tidak boleh memanjangkan huruf jalalah Allah itu melebihi daripada 14 harokat. Contoh ada wong nih yang lapasnya panjang tadi. Sholli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman ilaitan. Nah, dihadirkannya dalam hatinya. Boleh tak? Boleh. Asal dia dalam takbirnya itu tidak terlalu panjang. Allah. Nah, hitung lagi. Allah 14. Ay, sudah khusyuk pula salat model itu dah. 14 rakaat. Intinya nak dipanjangkan boleh, tapi jangan lebih daripada 14 rakaat. Allahu Akbar. Sadar masih. Benar? Atau kita tengok ada guru kita langsung Allahu Akbar karena sudah biasa hadir dalam hati. Jangan kita bingung. Cepat niatnya cai. Anu nak hadirkan dalam hati. Orang kalau sudah biasa cepat hadir. Itu lagi itu bahas. Kemudian anla yazida waw bainahuma. Tidak boleh nambah ke ada siapa di luar? Ada siapa di luar? Hah? Oh, Pak. Biar. Tidak boleh menambahkan waw di antara dua huruf tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wakbar. Allahu Akbar. Nah, itu kadang-kadang ada, cuman belum tentu. Itu kadang-kadang perasaan dia. Anda pernah dengar satu imam, akhirnya anak sholat belakang dia, dengar melalui mic, caknya pakai wakbar dan Allahu Akbar, wakbar. Akhirnya anak pas waktu sholat di belakang dia, anak dengar kan ya, tidak pakai. Kedengaran kita di mic itu baik, Allahu Akbar. Nah, kalau ada huruf waw di antara dua kalimat ini, maka tidak sah sholatnya, tidak sah takbirnya. Anna yazida waw qabla al-jalalah, atau menambahkan huruf waw sebelum kalimat Allah. Wallahu Akbar. Kalau tadi kan di antaranya Allahu Akbar. Anda. Ini sebelumnya Wallahu Akbar, tidak boleh juga. Kemudian yang ke-14, mura'atul hurufiha. Hendaklah menjaga huruf-hurufnya. Makanya tadi jangan sampai ada ucapan itu yang kita salah, terutama di kalimat Allahnya. Allah beda. Allah misalnya na'udzubillah. Makanya latihan Allah. Anda. Kemudian yang ke-15, anjudukilal waktu fil mu'aqqat. Hendaklah ketika kita mengucapkan takbir itu waktu sholat sudah masuk. Waktu sholat sudah masuk, kita takbir Allahu Akbar, tidak nengok jam. Waktu sholat zuhur misalnya, zuhur jam 12 sekarang. Kita tidak nengok jam lagi, yakin beda tuh jam kita rusak mungkin atau apa. Atau kita nyepet ke 5 menit, lupa sholat lagi tuh Allahu Akbar, kan lagi sholat adzan. Dan kita tahu biasanya masjid ini tepat waktu, maka takbir tadi tidak sah. Ulang lagi, harus masuk waktu takbir ini. Allahu Akbar, waktu sholat sudah masuk. Nah, itu apa tidak lama? Yang ke-11, tinggi ini memang sabar belajar, tapi nikmat insyaallah. Yang ke-16, antak tarina bin niat, hendaklah dibarengi dengan niat. Takbir itu dibarengi dengan niat. Kemudian yang ke-17, takhiru takbir imam, takhiru takbir makmum, ada takbiratul imam. Hendaklah makmum mengakhiri takbirnya setelah takbir imam. Kita sudah pernah bahas itu kan? Kita pengen dapat takbiratul ma'al imam itu selesaikan imam bar dulu. Ini imam belum bar, Allahu makmum takbir, tidak sah. Selesai niat bar, baru kita ngangkat takbir. Nah, makanya disitulah niat kita tuh langsung dihadirkan. Jangan kita baru nak lafaz, imam lah sudah bar, baru usolli kita. Tidak dapat itu takbiratul ma'al imam. Yang kita dikatakan takbiratul ihram ma'al imam itu ketika imam bar, baru kita langsung takbir. An yakuna mustaqbilat qiblah. Hendaklah waktu kita menghadap waktu kita mengucapkan takbir itu kita dalam posisi sudah menghadap kiblat. Yang ke-19, alla yaqsida bitakbir ghairus shalah. Tidak berniat ketika takbir itu selain untuk salat, tidak boleh niat yang lain. Benar-benar ketika takbir itu Allahu Akbar, bukan ketika azan kebetulan misalnya. Azan mungkin apa namanya kalau kita salat sunnah di masjid, bukan salat sunnah apa? Ya salat lah. Lagi sholat, ternyata azannya azan lain, bukan azan maksudnya
Bukan adzan lain, maknanya gini. Kita sudah sholat dan tahu ada adzan, kemudian ada adzan tempat lain lagi, kita kan sudah sholat. Nah, takbir kita itu bukan untuk menjawab suara adzan, lagi adzan. Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Boleh. Itu di antara contohnya. Anda. Nah, di sini ada yang agak bingung di sini yang nomor 20 nih. An yaqta hamzah akbar. Fa yadhkur bi hamzah, Allah alam nih yang 20 nih. Allahu a'lam. Kemudian yang sikok lagi, kita sampai 3 sampai 3. Sampai di 3. Itu yang kedua, takbiratul ihram. Paham enggak sampai sini? Takbiratul ihram. Ada yang tanya enggak? Mengenai takbiratul ihram. Syaratnya 20 ini harus benar-benar kita pahami. Kalau ada salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka takbiratul ihram kita tidak sah. Kemudian yang ketiga, as-salisa, di antara rukun salat yang ketiga. Jadi yang pertama nih, ya, yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga, as-salisu al-qiyam 'alal qadri fil fardi. Rukun salat yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu di dalam salat fardu. Di sini disebutkan, ya, fala yajibul qiyam fin nafilah, tidak diwajibkan berdiri kalau salat sunnah. Jadi kita kalau misalkan capek pengen duduk salat sunnah, maka boleh. Bal yajuzul qu'ud, akan tetapi dibolehkan duduk. Walahu nisful ajar. Akan tetapi pahala orang yang salat sunnahnya duduk itu pahalanya separuh. Bahkan boleh berbaring. Pahalanya seperempat. Pengen kita ngamalkan ini ilmu. Kenapa Anda bilang kemarin? Biar ya na'udzubillah min dzalik, kita tidak pengen sakit atau ada orang lain sakit, kita bisa mempraktekkannya. Tuh salat duduk tuh cak ini, salat berbaring tuh seperti ini, nanti dibahas itu. Di sini ada. Ya. Maka bagi orang yang mampu berdiri di dalam salat wajib, maka wajib baginya berdiri. Nah, di sini ada masalah. Mata yazujul qu'ud fi shalatil fardi. Kapan orang itu diperbolehkan duduk di dalam sholat fardu? Kapan? Batasannya itu apa dia? Ada orang ini kadang-kadang sakit dikit langsung duduk. Ada orang yang dari rumah ke masjid mampu berdiri, mau kursi, sampai di masjid langsung duduk. Apakah orang yang sakit itu harus langsung boleh duduk di dalam sholat fardunya? Tidak. Ada syaratnya. Tidak. La yazuzu lahul qu'ud fil fardi illa idza ajaza 'anil qiyam. Tidak diperbolehkan duduk di dalam salat fardu hendak kecuali dia tidak mampu untuk berdiri. Nah, di sini ada. Apa sih batasannya? Batasan yang diperbolehkan orang itu untuk duduk. Nah, ini dua kitab nih bahasanya nih. Kayak baru sini. Ini pembukaan dulu. Dhabitul ajuz. Adapun batasan yang diperbolehkan untuk orang itu dalam sholat fardu diperbolehkan duduk. Antal haqqahu musyaqqatu syadidah bihaitsu yakhafu minha mahduran tayammum. Orang yang boleh diperbolehkan duduk di dalam sholat fardu itu kalau orang tersebut dalam kondisi yang memang sangat menyusahkan bagi dia untuk berdiri. Dengan kadar sekiranya khawatir kalau berdiri dia punya penyakit tambah parah. Menyebabkan penyakit itu, ya na'udzubillah min dzalik, kalau dia lama penyakit itu tambah parah, kemudian lambat untuk sembuhnya. Diumpamakan seperti orang yang tayamum yang tidak boleh gunakan banyu. Kenapa tidak boleh banyu? Kalau aku pakai banyu penyakit aku kayak tambah parah. Nah, kira-kira itulah orang kenapa dia boleh duduk, jangan tegak. Kalau dia tegak kayak penyakitnya tambah parah, ada penyakit pinggang. Di dokter kau jangan sembahyang tegak. Penyakit kau ini kalau tegak lama kumat kayak penyakit pinggang kau. Sudah duduk. Tapi kalau masih mampu, cuma tidak pacak rukuk sama sujud, boleh. Tidak pacak rukuk atau tidak pacak sujud, cuma bisa berdiri, wajib tetap berdiri. Paling tidak takbirat ihramnya, Fatihahnya dia mampu untuk berdiri. Tidak pacak rukuk. Ada orang yang pacak rukuk, tidak pacak sujud. Allahu Akbar, masih dalam posisi tegak. Sami Allahu liman hamidah. Nah, waktu nak sujud duduk. Tahu maksudnya? Ada kursi, ada kursi. Ada kursi. Nah, praktekkan. Anda selesaikan ini dulu ya. Jadi orang yang boleh duduk itu kalau dia khawatir atau sangat menyusahkan dirinya dengan gambaran khawatir kalau penyakitnya tambah parah. Kemudian lambat sembuh. Au haditsu
syai'in fahishin fi adwin zahir, atau menjadikan salah satu anggota tubuhnya menjadi cacat yang serius, atau menjadikan ada satu anggota tubuh yang hilang lah, alhamdulillah. Ada kursi. Au kanat musyaqqat la tahmilul ada, atau susah untuk memang dia melakukannya. Nah, contohnya bismillah. Misalnya nih kita, ya mudah-mudahan jangan sampai dah Nah, sholat dia. Nah, ini belakang nih. Sholat biasa dia mampu berdiri. Sholat. Kalau memang sudah dari awal, bahaya, tegak tadi, kondisi fisik memang sudah ada memungkinkan, sudah langsung duduk, sampai selesai duduk. Allahu Akbar kalau ruku, Bismillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Intinya antara ruku sama sujud dibedakan dikit. Jadi kalau ruku sejajar sama ini, sujud depan sedikit, udah duduk terus. Nah, tapi kalau dia masih mampu, cuma tidak bisa sujud, karena kaki dan lain sebagainya, maka diri dari Allahu Akbar. Nah, waktu ruku Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Nah, waktu sujud duduk Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diri lagi. Ya, tetap makanya cari tempat yang tetap dia kalau bisa sejajar dengan makmum yang lain. Pinggir atau ada tiang biasanya. Biasanya kebanyakan orang yang sholat pakai kursi ini paling pinggir biasanya. Ya, makanya tetap usahakan kalau memang itu mampu untuk sejajar tetap bersama makmum yang lain. Rukuk itu lagi. Kalau memang dari rukuknya tidak mampu, sudah waktu rukuk. Tergantung kondisi kita. Yang memang di situ uji dokter, jangan kau paksa ke. Oh, ternyata masih mampu berdiri. Kalau dia masih mampu berdiri, tidak boleh duduk, tidak sah sholatnya. Dan turun lagi. Nah, paham sampai sini? Nah, sini disebutkan. Fayajibul alaikum kaifasya. Kalau memang orang tidak mampu di dalam duduknya, di dalam berdirinya, ini sholat fardu kita ngomongnya. Kalau sholat sunnah tadi mampu tidak mampu boleh duduk, pahala juga agak berkurang. Fa'ilam yakdir, kalau orang tidak mampu tegak, maka dia duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka dia berbaring. Wa yastaqbilu qiblah bi muqaddami badanihi wujuban. Menghadap kiblat bagian depan badan kita nih, berbaring gitu. Bagian dada nih. Kemudian apa namanya itu, orang kalau berbaring masih pacak dengan kata takbir. Kalau tidak pacak ya sudah. Intinya kalau tangan itu masih pacak diangkat, itu hukumnya sunnah. Kalau tidak ya sudah, apa boleh buat. Kalau tidak pacak juga terlentang. Terlentang itu wajibu alaihi raf'u ra'sihi qalilan bi syai'in yatawajjahu ila al-qiblah. Kalau orang sholatnya terlentang, misal mana kiblat? Kiblat kita mana situ ya. Berarti kita kaki ke sana. Kamu tak meninggal. Kalau meninggal kemana kakinya? Sana kan? Nah, sholat seperti itu juga. Cuman kalau uang meninggal lurus. Kalau orang sholat, palanya diangkat dikit ke bantal untuk menghadap kiblat. Kemudian kakinya ini nah. Kenapa usahanya? Kakinya cuma ini kan? Nah, cuma itu kan kaki. Ya. Cuma itu kan kaki. Nah, kan cuma itu kan agak dicekung cuma itu nah. Kalau memang tidak pacak ya semampu dia. Ternyata lehernya tidak pacak. Ya sudah, intinya semampu dia. Kalau memang itu tidak mampu. Kalau tidak mampu juga, kalau tidak mampu juga di sini disebutkan. Loh, masih ada di sini nah. Di sini ada urutannya nah. Kalau bagaimana sholatnya seseorang kalau dia tidak mampu berdiri? Dia sholat duduk, sholat semampu dia. Dia misalkan maksudnya dia mampunya berdiri tapi nyender bahasa tadi. Masih pacak berdiri dia, enggak apa-apa. Kalau enggak pacak apa? Fa'in azaza sallallahu alaihi rukbatai. Kalau memang enggak pacak berdiri maka duduk di atas lutut, duduk kita. Kayak tahiyat apa? Duduk tahiyat awal. Kalau enggak pacak fa'in anjaza sallallahu qa'idan, kalau enggak pacak salat duduk,
Wa afdalu an yakuna muftarisan. Muftarisan itu duduk pangsilo. Kalau gede gitu ya lah ibu itu lagi misalkan lagi ini duduk pangsilo ini lebih afdal. Duduk pangsilo. Kan ada orang yang kadang-kadang belunjur kan? Ada orang belunjur sholatnya, ada tak? Kalau dia memang masih mampu pangsilo itu bahasa kita, maka itu lebih afdal. Kalau masih tidak baca juga, maka miring. Maka miring, ada sebelah kanan lebih afdal. Kalau tidak baca juga miring, terlentang. Terlentang tadi dengan kepala agak diangkat. Untuk apa? Untuk kemudian kepala itu digerakkan. Kan badan kita tidak baca bergerak, itu lurus. Maka kepala nih, Allahu Akbar, Allah alhamdulillah, Allah Akbar. Main kepala, main kepala. Kalau tidak baca juga, tapi akalnya masih nih, kita bicara maki akal. Fa'in ajaza au ma janafi nih. Maksudnya makin pelupuk mata. Allah Akbar, ya Allah alhamdulillah, Allah makin pelupuk mata. Kalau tidak baca juga, maka sholat dengan hati. Di sini disebutkan ajral af'al sholat ala qalbihi wujuban fil wajib wa naliban fil mandub. Jadi kalau orang pakai sholatnya dalam hati itu perasaan beda pakai dalam hati. Waktu sujud itu yang waktu ruku, waktu baca Fatihah itu wajib dia tahu, waktu ruku dia tahu, waktu i'tidal dia tahu, waktu dia sujud dia tahu, duduk antara dua sujud wajib dia tahu, yang sunnah dia tahu. Itu tetap wajib kalau orang akalnya masih. Begitu juga sholatnya orang yang memang tidak bisa mengucap ucapannya, lisannya ada gangguan, sholat semampu dia. Sholat semampu dia. Inilah sholat yang kalau dia lakukan maka dia tidak wajib ngulang sholat. Intinya kalau sholat itu bisa masih menghadap kiblat. Contoh orang di rumah sakit masih baca dia menghadap kiblat, dia masih baca duduk, masih baca menghadap kiblat, maka sholatnya tidak ada diulang. Tapi ada orang nih tidak baca bergerak badannya, nak mindah ke tempat tidur, jadi susah pula sholat aku ada, namun sholatnya di qadha, di qadha kalau dia sehat. Nah, wala tasqutu shalah anhu madama aqluhu fabitan, maka tidak ada keguguran bagi orang yang sakit itu untuk meninggalkan sholat. Bagaimana anak sudah sampaikan minggu yang lalu, disinggung sedikit. Ada orang di sinilah bukan minggu yang lalu. Ada orang yang seumur hidupnya sholat, pas masuk rumah sakit 3 hari tidak sholat. Gara-gara yang jago yang ngomong Allah Maha Tahu juga, padahal kawan masih punya akal. Gara-gara dia pakai pusat, gara-gara dia sakit, akhirnya yang nyagonya tidak ngerti, akhirnya sudah tidak sholat. Apa Tuhan juga tahu. Hati-hati, ini orang bisa meninggal su'ul khotimah. Seumur hidup sholat, masuk rumah sakit 3 hari tidak sholat. Na'udzubillah min dzalik, meninggalnya bisa su'ul khotimah. Jadi hati-hati, kita yang nyago ini harus juga paham mana caranya wudunya dibaik ke, kalau baca masih atau dengan tayamumnya. Intinya sholatlah semaksimal mungkin. Intinya jangan pernah tinggal. Walaupun dia terbaring, akalnya masih ada orang ICU di sana. Masih kan enggak orang setiap di ICU itu kan pingsan. Mungkin ada yang masih punya akal. Nanti orang yang berakal itu kan yang nyambung. Kalau pingsan enggak berakal itu. Masih baca diingatkan sholat. Maka insya Allah dia kalau memang waktunya dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang nak ditanya? Ayo. Pas lah kita nih. Nah, di sini ada sikok anak lupa di sini. Masalah. Lau salat qa'idan. Ada orang salat duduk. Tsumma amkanahul qiyam ba'dal ajz. Kemudian ada kemungkinan dia mampu untuk berdiri. Hal yajibu alaihi al-qiyam amla? Apakah orang ini wajib berdiri atau tidak? Ada orang salat yang tadinya duduk. Ternyata di pertengahan salat dia punya kemampuan untuk tegak. Bagaimana orang sholat nih? Apalah sudah tanggung duduk lah. Apa wajib tegak? Nah, di sini dijawab. Yajibu alaihil qiyam, wajib atasnya tegak. Ini untuk sholat fardu. Di dalam pertengahan sholat ternyata dia punya kekuatan untuk tegak, maka wajib dia tegak. Wa kadzalika idza kana. Nah, begitu juga kalau orang yang tadinya berbaring mampu untuk duduk, wajib untuk dia duduk. Sangkinnya tuh. Jadi tidak bisa kita orang yang udur itu langsung duduk. Tengok kondisinya, dia yang tahu kondisinya. Jadi tidak langsung
duduk. Kalau sakit harus duduk. Iya, kalau sakit itu harus duduk. Nah, ini tadi batasannya nih. Ente pengen tahu batasannya itu dia diperbolehkan duduk, dia jingok. Kira-kira kalau dia tegak, ini penyakitnya kayak tambah parah. Jadi kaki sakitnya, cuma yang ganggu. Jadi pas dia kan pas keluar di depan anak dia, kaki kalau dia pas itu, terus dia kaki. Ya, intinya kalau baca, ya benar ada yang kayak itu. Ada. Karena kenapa ada duduk baik waktu kita sholat. Karena waktu saya sholat dia silo deh, langsung berdiri. Masih tegak bisa mampu. Tegak dia, pas duduk pas iya, baik kursi ya, kursi lagi tak kacik. Ada yang tempat anak cak itu. Jadi ada wong yang kena pen kakinya. Enggak, ada pen kakinya, jadi dia tak pacak di itu kena tekuk. Nah, tapi yang dilakukan oleh wong yang tempat anak karena belajar, jadi ada masih keluarga anak juga. Jadi dia pakai kursi. Dulu dia tak pakai kursi dulu. Ternyata kesulitannya itu tadi. Atau dia ngembek yang paling ujung. Enggak, ngembek yang paling ujung. Tapi kalau yang memang yang kayak itu jangan dipaksakan. Udah tegak dia mampu. Nah, ketika nak sujud duduk pakai kursi tadi. Kayak tadi lah kita praktekkan. Gampang. Kalau ada kursi ini kan bebas duduk. Misalnya kan dia lagi di masjid, kan? Intinya kalau dia masih mampu berdiri, wajib berdiri. Pas dia duduk, yang kaki yang tadi. Ya, kalau memang itu tadi paling ujung. Dia sudah tahu posisinya tadi kan bakal nganggu yang paling ujung. Intinya masih ada kemampuan dia untuk berdiri. Nah, kalau dia makanya penting belajar. Segala sesuatu ini belajar. Ilmu Islam itu tidak mempersulit. Ketika dia tahu, kan ada kursi yang apa tuh? Dari tongkat itu, ya dah, itu kan mempermudah. Nah, jadi bawa kursi itu. Kenapa kita nak mempersulit diri kita dan mengganggu orang lain? Dosa. Sekali lagi belajar itu akan mempermudah. Apa saya? Dan saya itu. Kaki itu kan pakai kursi. Posisi kaki ini kami sering tengok ada jangan di tapak dia nih. Apa harus nampak? Seandainya kursinya agak tinggi kan susah kalau dia kakinya bebas. Posisinya ada kadang masih ini nanti. Pas dulu. Intinya ada bagian yang ini nempel. Iya. Enggak. Walaupun yo ada yang kayak ini kan, enggak masalah. Intinya ada tetap bagian kaki nih, kecuali dia ngangkat. Ditaruhnya di kursinya, nah, itu Allah alam. Kan ada kan bagian kursi itu nijak itu kan. Nah, jangan itu. Kalau baca tetap dia nempel ke di tempat apa namanya sholatnya. Jangan sampai dia nijak di bagian yang tijaan kaki itu nah itu kan tidak nijak ke tempat ini dia. Oh, iya. Nah nijak ke bagian itunya nah. Tapi kalau makin masih insyaallah Allah alam. Kalau takbir itu memang maksudnya begitu selesai takbir, Ya. Sami Allahu liman hamidah sebaiknya Intinya setiap gerakan imam itu jangan kita barengi. Sampai Sami Allahu liman hamidah selesai Baru itu yang paling bagus, yang paling bagus. Men kita ini kadang-kadang itulah yang kadang-kadang dapat mendahului imam itu yang dibahas kemarin. Ya. Ya Allah. Nah, salam nih, kayak kita praktekkan kan. Insyaallah kita praktekkan di setiap salat, baik di sini atau di tempat antum yang lain. Salamnya makmum setelah salam imam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita. Ini imam belum selesai, makmum lagi hilang. Hilang dia orang tegak kemana tuh? Masbuk sebaiknya itu masbuk itu kan maksudnya kadang kan si imam sujud. Ya, sujud kita lagi baru takbir. Langsung melok, jangan nunggu. Kadang tidak yang saya itu kan ada waktu Allahu Akbar langsung sujud. Jadi pernah ada waktu Allahu Akbar tangan di sini baru Allahu Akbar lagi baru. Tidak perlu ucap takbir lagi. Tidak perlu. Langsung ya Allahu Akbar itu langsung melok. Tidak perlu. Sekali itu kan? Iya, sekali itu. Karena itu bukan takbir perpindahan rukun. Itu kan langsung. Jadi jangan kita nunggu imam. Ada orang nih makmum masbuk, imam ruku atau imam sudah di sujud. Kita baru nak gabung. Jangan kita nunggu imam tegak, melok lah. Karena kenapa? Setiap gerakan itu ada pahalanya. Oh lagi sujud melok. Atau lagi tahiyat awal, ini ngalah, tanggung tahiyat awal dah. Tanggung. Langsung sujud. Tanggung. Allahu Akbar langsung. Lalu ini singkat lagi. Tak apa. Nanti nanya borong ada. Kan untuk yang lain juga. Kalau kita berjamaah kan yang batal dulu dia tuh yang batal dulu. Kita berjamaah kan maksudnya dalam artian masbuk atau dalam nomor 3 lah.
imam berjamaah baik kok melok gabung selesai dari situ mereka salam di rakaat kita baru dapat Kita nambah. ya, kita nambah. Nah rakaat kita yang ketiga sama keempat itu dapat pahala berjamaah atau tidak? Karena sudah bisa dengan pahala berjamaah itu tergantung kita bersama imam. Kita dapat 2 rakaat itu. Bahasanya kan seperti intinya maksudnya ketika sudah lepas dari imam ya sudah. Pahalanya kan ada derajat, berjamaah itu ada derajat. Orang yang takbiratul ihram al imam pahalanya bisa. Kalau misalnya kebenaran yang sebelah kita nih dia di rupa-rupa makmum juga gitu. Terus kita kawin lagi berjamaah lagi. Tidak perlu dicawil, langsung nyambung beda apa-apa. Langsung berjamaah sendiri lagi. Iya. Biar tidak putus. Nah itulah diantaranya solusinya biar dapat pahala berjamaah. Nah itu paham nggak maksudnya ngipras bilang itu? Om Chandra sama Om Pras telat sholatnya. Ana sama Ustadz Ayen sama rombongan sudah dapat 1 rakaat. Kan kamu berdua kan nambah tuh rakaatnya, nambah 1 rakaat. Nah kamu kan berketan, boleh Ipras jadi imam, Chandra mundur dikit supaya apa? Pahala jamaahnya tidak putus. Jangan bingung. Nah orang kalau sudah belajar Kalau dia yang dikit baik. yang ini tadi di kanan Beb, kita di kiri. Ya, kalau baca yang di kanan Be. Kan bagusnya tuh ini. Bukan, ini kan. Nah, iya. Dia mundur dikit. Makanya kalau sama-sama belajar ngerti. Dia nih yang apa? Yang tidak tahu. Justru dia kita yang tahu. Ya repot kita kalau tidak tahu. Kita di kanan. Akhirnya kita yang lihat apa makmuman. Iya, sekarang dia tuh ngerti tidak sekarang? Kita di kiri Beb. Ya. Boleh tuh, di kiri. Iya boleh lah. Kita tuh kan sebenarnya kitanya yang ikat. Apa kita? Cuman sekarang ini masalahnya ini yang ngerti, yang tidak ngerti repot. Kalau penanya video itu boleh Oh boleh, ya. Intinya gerakannya baik diatur. Gerakannya baik. Tetap yang sunnah itu sebelah kanan kan? Kita geser kiri, kita geser. Ya bisa, tangan kita. Dia tidak tahu. Cuman gerakannya tinggal diatur, jangan sampai banyak gerakan gitu. Nah jadi itu tambahan tadi. Biar apa? Pahala berjamaahnya itu tidak putus. Paham Pras? Nah jadi dia ini tadi. Mundur dulu dia mundur, balik lagi ke sini. Tinggal dia ngatur 2 kali berhenti. Hendak, agak ini lagi baca itu baca dia tuh. Baca pularis dia tuh. Ya belakang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.